Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sekalipun kita tidak di tempat bersama-sama, tetapi melalui online di dalam kanal YouTube atau Facebook kita di Gereja Betel Indonesia, Jalan Bawangan 56 Semarang. Namun mari kita bersama-sama mengambil sikap untuk beribadah. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan mari kita angkat tangan kita, dan ini adalah tanda kita untuk berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan turun tangan atas hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersama mengangkat tangan dan berserah. Karena kami tahu kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berbakti kepadamu dengan sungguh-sungguh segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami sungguh ingin Tuhan lawatan-Mu, kami sungguh ingin Engkau menjamah setiap kami. Biarlah pada saat ini ketika kami bersama-sama beribadah, Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memberikan kami hikmat akal budi, supaya kami memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak baik-Mu. Tuntun hidup kami ya Tuhan, penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera, dan biarlah kami bersama-sama boleh menikmati kebaikan Tuhan. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami datang daripada pihak-Mu, yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Biarlah turun atas kami sekalian berkat, kasih, dan anugerah Tuhan saat kami berbakti kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, dan saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya juga yakin sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita semua, karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau bersyukur, kita mau mengecap, kita mau melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
kita punya Tuhan yang sangat memelihara kita. Haleluya, karena Tuhan kita Allah yang hebat. Dia yang berkuasa di bumi, Dia yang berkuasa di surga. Haleluya, Dia yang bertata dalam kemuliaan. Yes. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya pembebas. Betapa hebat, betapa kuat kuasa Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Ya Yesus, Raja di atas segala raja. Amin saudara. Karena Dia Raja mulia, Bapa yang kekal, Allah pemenang. Yes. Karena Dialah Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya.
Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya. Yes, kita percaya, kita bangga punya Raja di atas segala raja. Amin saudara. Dan saat tiba saatnya kita membuka hati kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena begitu baiknya kasih Allah kepada kita. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
kemuliaan, segala keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan berbicara kepada kita, maka biarkan Roh Kudus menolong kita. Maka mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Sebentar kami mendengar firman, biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus di dalam setiap batin kami lebih keras, karena kami tahu kami perlu Tuhan mengajar dan mendidik kami. Biarlah firman yang ditanam di dalam hati kami bertumbuh menjadi buah iman, sehingga tindakan dan perilaku kehidupan kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka biarlah Tuhan urapan-Mu atas kami sekalian, tidak terkecuali hamba-Mu, sembunyikanlah di balik salib Tuhan,
Pakai lidah bibir yang sederhana ini supaya firman-Mu dapat kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengar kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Inilah saat yang baik untuk kita kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan dan bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah mempelai Kristus. Terambil di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah boleh menyimak Wahyu 19 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru burung yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan, ini adalah wahyu Yesus Kristus yang disampaikan melalui Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Ketika masa tuanya dia dibuang di Pulau Patmos, tetapi justru di sanalah dia mendapatkan wahyu tentang akhir zaman. Dan kita adalah orang yang tinggal di masa-masa akhir, di mana kita sedang menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kehadiran di mana Dia menjadi Raja untuk menyambut mempelainya. Mempelai dalam arti hal ini adalah gereja. Gereja digambarkan sebagai mempelai yang bersatu bersama dengan Kristus, sang mempelai laki-laki. Saudara sekalian, ini sebuah gambaran betapa kerinduan Tuhan untuk semakin lekat dengan kehidupan orang-orang yang percaya, yaitu gereja. Karena gereja bukan sekedar gedung, tetapi gereja adalah perhimpunan orang-orang yang percaya. Sekarang kita melihat banyak sekali gereja yang dibatasi 4 dinding. Gereja yang dibatasi oleh sinode. Gereja dibatasi dengan doktrin-doktrin tertentu yang justru menimbulkan perpecahan. Tetapi yang kita tahu bahwa Yesus menginginkan kita bersatu. Kesatuan ini menjadi cita-cita Yesus Kristus seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes sebagai doa yang disampaikan Yesus Kristus kepada seluruh umat orang yang percaya. Dan itu adalah mempelai. Mempelai inilah yang digambarkan oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di saat itulah ada sukacita yang besar, kegembiraan yang luar biasa, di mana ketika pengantin itu siap, maka perkawinan anak domba itu akan segera tiba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes memanggil Yesus inilah anak domba Allah. Jadi pengantin laki-laki disebut sebagai domba anak Allah. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa kita suatu saat akan bersatu dengan Kristus Yesus di awan-awan ketika Dia datang yang kedua kali. Dan itu adalah sikap iman Kristen, di mana kita menantikan Kristus, menantikan kedatangan yang kedua kali untuk menyambut orang-orang kudusnya masuk di dalam satu perjamuan kawin anak domba. Di sanalah kegembiraan, sukacita besar, rahmat yang ajaib boleh kita rasakan. Sebuah reuni yang begitu dahsyat, luar biasa, karena dikatakan seperti desau bah, seperti deru guru yang hebat, ya, di mana itu adalah himpunan besar orang banyak. Di dalam ayat yang lain dikatakan adalah
orang-orang dari berbagai macam suku, kaum, bahasa, dari semua kalangan. Maka saudara sekalian, sangat aneh kalau orang Kristen menjadi sangat rasialis, memandang orang dari kulit muka, dari keadaan latar belakang. Itu semua tidak dipandang Tuhan. Tuhan ingin menyatukan semuanya dari segala kalangan, dari segala strata kehidupan, dari segala latar belakang apapun budayanya. Tuhan ingin menyatukan dalam satu, yaitu gerejanya. Karena itu gereja haruslah bersatu. Gereja haruslah menjadi satu ikatan yang kuat untuk menantikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah sebuah tanda yang luar biasa ketika gereja bersatu. Dan gereja itu menjadi pengantin yang telah siap. Ya, pengantin yang telah siap. Maksudnya apa? Dalam kehidupan orang percaya, bahwa tujuan akhir bukan hanya sekedar hidup kekal, masuk surga, melainkan mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan Yesus. Mempelai Kristus yang layak baginya. Mempelai yang sudah dipersiapkan, sudah mengalami proses pendewasaan. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar, mari menjadi mempelai Tuhan Yesus. Secara individual kita menjadi dewasa, secara bersama-sama kita menjadi bersama-sama menjadi mempelai Kristus yang Tuhan berkenan. Maka itu mari kita belajar untuk menjadi mempelai Tuhan Yesus. Siapkah saudara? Baik, mari. Yang pertama adalah mari miliki karakter yang dewasa. Kedewasaan menjadi sesuatu yang penting ya untuk menjadi mempelai. Ya, karena itu dikatakan Wahyu pasal 17, marilah kita bersukacita bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Saudara sekalian, ketika seorang yang lahir baru di dalam Kristus, ia lahir sebagai bayi yang rohani. Tetapi Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh, kita berkembang rohani kita menjadi dewasa. Oleh sebab itu kedewasaan menjadi sesuatu yang penting. Seorang yang sudah dewasa tidak lagi hidup terfokus kepada apa yang boleh, apa yang tidak. Karena itu seperti anak-anak. Maka anak-anak hanya bisa menerima perintah boleh atau tidak boleh, dilarang ini, dilarang itu. Itu anak-anak. Tetapi orang yang dewasa bisa memiliki pemikiran karena ada sebuah pilihan. Dan pilihan orang dewasa dalam rohani adalah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak digoyahkan oleh apapun. Itulah pola berpikir orang yang dewasa karena dia bisa fokus melakukan apa yang menyenangkan Bapa, fokus menyenangkan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupannya. Dia bisa fokus menjadi pribadi yang berguna bagi Kristus, fokus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi pelebaran kerajaan Allah. Dan itu semua terjadi kalau orang itu sudah menjadi pribadi yang dewasa, punya karakter yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Karena itu di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-15 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam kesatuan iman bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini, bahwa mereka mengetahui yang benar tentang anak Allah. Jangan sampai kita disesatkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Di dalam ayat yang 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekarang ada pengajaran baru, ya, namanya adalah kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan Allah yang kekal. Nah, di sana mereka punya satu catatan yang aneh. Pengajar itu mengatakan begini, ada Tuhan, ada Bapa, dan ada Ibu Tuhan. Nah, ini menjadi problem, saudara. Bagaimana mungkin ada Bapa, ada Tuhan, dan ada Ibu Tuhan? Siapa figur Ibu Tuhan itu?
Dan pengajaran dibikin aneh-aneh, membuat orang menjadi bingung. Sehingga mereka mengatakan bukan Tritunggal, tapi Dwitunggal. Ketika menyatakan dengan Dwitunggal, kenapa? Karena Roh Kudus tidak sepenuh-penuhnya adalah Allah. Karena dia yang hanya melahirkan. Nah, saudara sekalian, ada pengajaran-pengajaran aneh. Kalau ada orang yang ketemu seperti itu, diusir saja. Tidak perlu ditemui. Kalau mereka tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tidak berpegang kepada Alkitab, buang saja. Apalagi kalau ada yang menganggap bahwa Allah nikah sama Bunda Maria lalu melahirkan Yesus. Itu lebih konyol lagi. Itu pertimbangan-pertimbangan yang sesat. Pengajaran-pengajaran sesat. Kalau ada yang mengajar seperti itu, usir saja. Tidak perlu diterima. Kenapa? Karena kita tahu yang benar. Dan kita tidak perlu diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang aneh-aneh. Ya, ada tuh ayat yang 15 kata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan Dia akan menjadi kepala bagi kita. Karena gereja adalah mempelai, gereja adalah tubuh. Sama seperti jemaat dengan Kristus. Maka itu menjadi satu. Dan Kristus menginginkan bahwa hidup kita semakin dewasa. Tidak lagi anak-anak. Anak-anak tidak pantas untuk menjadi mempelai. Anak-anak tidak pantas menjadi pengantin. Tetapi hanya orang yang sudah dianggap dewasa. Ya, orang yang dewasa lah yang bisa dinikah. Oleh ini sebab hanya sebuah gambaran yang jelas. Kerinduan Allah untuk bersatu dan tidak terpisahkan oleh apapun. Sebagai sebuah perkawinan, maka kita tahu bahwa apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dan Allah memakai prinsip yang sama ini. Allah membenci perceraian, Allah menginginkan penyatuan. Dan itu terjadi kalau kedua-duanya dewasa. Lihat, banyak sekali permasalahan keluarga, permasalahan perkawinan terjadi karena apa? Dua-duanya tidak mau dewasa di dalam pemikiran, di dalam emosi, di dalam kehendaknya, tidak mau dewasa, maunya kayak anak-anak, menang sendiri, egois sendiri. Nah, oleh sebab itu yang muncul apa? Perpecahan. Karena masing-masing mau egois, mau menang sendiri, mau dirinya yang paling benar, sukanya memerintah dan menginginkan orang lain berubah, sedangkan dirinya tidak mau berubah dan menganggap dirinya sudah paling benar. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari belajar menjadi pribadi yang dewasa. Kalau kita di rumah tangga, jadilah orang yang dewasa sehingga kita bisa mempertahankan rumah tangga. Demikian juga kalau kita berhadapan dengan Tuhan, jadilah orang yang dewasa rohani karena Tuhan sedang menantikan mempelai yang siap di akhir zaman. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua adalah milikilah kehidupan yang kudus. Mempelai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari orang yang kudus dan bukan seorang yang tinggal di dalam dosa. Imamat pasal 19 ayat yang kedua dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini ditegaskan kembali melalui surat pengembalaan Rasul Petrus, tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kehidupan kekudusan ini menjadi penting, saudara sekalian, di dalam pernikahan, demikian juga di dalam nilai rohani. Kekudusan, karena kita ini hidup hanya untuk Allah. Kita hidup hanya untuk Kristus. Seperti orang yang menikah, suami hidup hanya untuk istri, dan istri menikah hanya untuk suami. Kudus. Kalau tidak, maka yang muncul adalah perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu jelas dosa. Sama seperti orang yang berselingkuh melalui Baal dan penyembahan berhala. Itu disebut juga perselingkuhan. Disebut sebagai percabulan. Tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, kesetiaan adalah nilai yang mutlak di dalam perkawinan. Di dalam hal ini, Kristus mencari mempelai yang kudus, yang mau hidup hanya untuk Yesus,
yang mau hidup hanya untuk Tuhan dan tidak menduakan Tuhan melalui penyembahan-penyembahan berhala. Kristus yang paling utama, Allah yang paling utama, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sekarang ada dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan dalam tanda petik modern. Tuhan itu namanya hobi. Tuhan itu namanya kesenangan. Tuhan itu bisa bernama uang. Kenapa? Karena uang dianggap lebih penting daripada Tuhan, kesenangan dianggap penting daripada Tuhan, hobi dianggap lebih senang daripada Tuhan. Buktinya apa? Orang bisa pergi mengerjakan hobinya, kesenangannya, tapi melupakan Tuhan, melupakan peribadahannya. Orang bisa pergi cari uang, keras mencarinya, tapi mencari Tuhan sangatlah terbatas. Ini menunjukkan bagaimana sikap hati. Dia tidak menguduskan Tuhan, tapi dia menguduskan dirinya, mempedulikan hidupnya hanya untuk kesenangan, hobi, atau uang. Atau hal-hal yang lain yang dianggap lebih penting daripada Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang bahaya bagi kerohanian kita. Allah menginginkan agar setiap orang percaya hidup kudus, karena Allah sendiri itu kudus. Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mampu hidup kudus. Ya, jika kita benar-benar mau taat kepada kehendak Bapa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pimpinan Kristus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau semaunya sendiri, kita mau bahwa segala yang kita anggap baik kita kerjakan oleh karena pikiran kita sendiri, tidak berdasarkan kebenaran firman, tapi kebenaran pribadi kita, yang terjadi adalah benturan dengan kebenaran Tuhan. Tentu menjadi orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan tidak mudah, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang mustahil. Masih bisa dikerjakan untuk hidup yang kudus. Demikian juga hidup tidak berdosa di hadapan Tuhan, tidak mengerjakan hal-hal yang dilanggar Allah. Apa yang dilarang Tuhan harusnya kita tidak langgar. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, itulah yang menjadi fokus hidup kita untuk kita lakukan. Hubungannya semakin intim akan tercipta, akan ada bila mana kita mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti kehendak Kristus. Tuhan akan menolong kita. Dia akan membantu kita untuk melewati proses sebagai seorang yang menang. Menang atas segala kebatilan, menang atas segala dosa, menang atas segala perilaku-perilaku yang jahat. Kita akan menguduskan diri kita dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun jemaat yang ada. Mari lebih lagi, lebih dalam. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi mempelai Kristus yang siap di akhir zaman ini? Yang ketiga adalah memiliki perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8b tadi tulis, ketika mereka diberikan lenan halus itu didefinisikan lagi dalam satu pengertian. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara sekalian, kita harus hidup benar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar yang berdoa, maka besar kuasanya. Tetapi sekalipun kita punya doa dengan rangkaian kata-kata indah dan baik yang begitu mendayu, tetapi kalau didoakan dari orang yang kelakuannya tidak benar, maka doa itu menjadi sebuah kesia-siaan. Tetapi sebaliknya, kalaupun kita berdoa secara sederhana, kita tidak pandai merangkai kata, bukan sebuah puisi yang mau kita naikkan di hadapan Tuhan tentunya, karena doa harus lahir dari hati yang tertuju kepada Kristus, didasarkan pada perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar hidup kita, maka itu punya kuasa. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan jawaban dalam doa, yaitu doa orang yang benar. Nah, perbuatan benar itu apa? Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 menulis kepada kita demikian. Yesaya 33 ayat yang 15, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka. Demikian firman Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, ingat, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur,
yang menolak untuk hasil pemerasan, yang membebaskan tangannya, ya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi yang pertama apa orang yang hidup benar itu? Orang yang lidahnya jujur, perkataannya jujur. Dia orang yang bisa dipercaya bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari lidah bibirnya adalah sesuatu yang benar dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Nah, betapa rumit menjadi orang Kristen kalau hidupnya tidak jujur. Sehingga ketika berkata-kata harus mikir sedemikian rupa. Karena ada banyak tipu muslihat. Maka hidup benar dimulai dengan kita mengendalikan lidah bibir kita. Lidah ini kecil, seperti api. Lidah api kecil, tapi lidah ini kalau tidak terkendali bisa membakar hutan. Demikian juga lidah ini kecil, tetapi seperti kemudi kapal yang bisa mengendalikan seluruh kapal yang besar. Hanya kecil, saudara sekalian. Demikian juga kalau kita bisa mengendalikan lidah bibir kita, kita hidup sempurna. Firman Tuhan menulis demikian. Maka jadilah orang Kristen yang bisa dipercaya, hidup jujur, ya, berbicara dengan jujur. Yang kedua, menolak pemerasan, menolak untung, kalau itu artinya menyusahkan orang. Menolak untung kalau itu akhirnya menyulitkan orang lain. Menolak untung kalau itu taktik hanya sekedar menjatuhkan. Banyak sekali yang terjadi muncul karena apa? Keinginan yang lebih daripada yang seharusnya diterima. Karena dia menekan yang lemah supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah supaya tidak menerima suap. Tidak menerima suap. Cuma yang dikasih Tuhan Yesus. Banyak orang menerima jabatan tinggi, tetapi tidak amanah. Kenapa? Karena mudah tergoda menerima suap. Dan korupsi menjadi sebuah penyakit kanker yang luar biasa di berbagai macam negara, tidak terkecuali Indonesia. Ada KPK yang mengurusi khusus korupsi. Kenapa? Karena ini sudah begitu mengakar. Korupsi bukan hanya monopoli pejabat ternyata. Bahkan sampai ke kalangan yang paling bawah. Terima suap. Nah, saudara sekalian, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan. Mari, ini harus kita pahami. Tutup telinga kita supaya kita tidak menerima suap. Kalau itu menyenangkan, walaupun itu menggembirakan, tutup. Ya. Lalu saudara, supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, kejahatan. Jangan dilakukan. Kalaupun kita dengar, kalaupun kita lihat, saudara sekalian, jangan kita terlibat di sana. Jauhkan akan hal itu. Justru kita harus menjadi solusi. Kalau ada kejahatan, kita harus pergi kepada pihak yang berwenang supaya ada penanganan secara benar. Nah, itulah orang yang benar, hidup yang benar, saudara sekalian. Maka orang yang hidupnya benar, orang yang jujur, orang yang menolak hasil pemerasan, orang yang menolak untuk menerima suap, orang yang menolak untuk melakukan kejahatan, orang yang menolak untuk bersetuju dengan kejahatan, itulah orang yang benar. Maka orang yang benar dicari Tuhan sebagai mempelai Kristus. Gereja sedang mencari pribadi-pribadi yang demikian. Gereja merindukan orang-orang yang demikian. Agar kita menjadi mempelai Kristus yang layak baginya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Allah. Artinya kita bukan hanya mengetahui tentang teori bagaimana hidup benar. Kalau hanya sekedar tahu teori bagaimana hidup benar, tidak ubahnya dengan Farisi dan Saduki. Para Farisi dan Saduki tahu teori hidup benar. Dia memegang Taurat, bagaimana Taurat dikerjakan secara kafah sedemikian rupa.
tetapi justru pemerasan ada di dalam bait Allah. Justru praktik-praktik yang menyuap ada di bait Allah. Justru mencari kekayaan di dalam bait Allah dengan menindas orang-orang miskin. Justru ada di sana. Kalau sekedar mengetahui teori hidup benar, tidak akan pernah membuat orang benar. Orang benar hanya terjadi ketika dia melakukan kebenaran. Baik ada orang yang melihat atau tidak ada seorang pun yang melihat. Dalam hal ini, saudara sekalian, diri kita akan berurusan langsung dengan Tuhan. Kita harus melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Baik ada orang yang melihat, menilai, menyaksikan, atau tidak ada siapapun yang melihat dan menyaksikan. Tetapi kita tahu satu hal, mata Tuhan melihat. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, mari ini menjadi ketetapan hati kita untuk menjadi mempelai Kristus, orang berkenan kepada Kristus. Mari kita punya karakter Kristus sampai penuh dalam kesempurnaan Kristus, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Sama aja dikasih Tuhan terkadang untuk melakukan perbuatan yang benar, kita berhadapan dengan arus duniawi, jelas. Ya, tetapi mari tetap teguh berpegang pada kebenaran. Tetap terus berpegang pada kebenaran. Sekalipun dunia mencoba membawa kita kepada hal yang buruk, kepada hal yang dianggap itu sebuah kebiasaan. Sudah biasa suap, sudah biasa korupsi, sudah biasa sehingga korupsi menjadi suatu budaya. Bagi orang Kristen tidak ada budaya korupsi, tidak ada budaya suap, tidak ada budaya nipu. Tidak ada budaya untuk kita melakukan pemerasan, itu bukan budaya kita. Tetapi kita membawa Kristus, karakter Kristus dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan. Mari, kalau kita memahami tentang hal ini, mari kita sedia untuk melakukan. Karena orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, ya, dan yang melakukannya. Ya, orang bijaksana seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mendengar firman-Mu dan kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Karena setiap firman akan berbicara dalam batin kami lebih keras, supaya kami bekerja, bertindak sesuai dengan kebenaran. Dan kami hidup dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kepada siapa kami berseru, berteriak minta tolong selain daripada-Mu ya Allah. Sekalipun dunia sedang mengarahkan diri kepada dosa, tapi kami mengambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Sekalipun dunia mengarahkan diri kepada kami sesuatu supaya kami melakukan ketidakadilan, tetapi kami tahu kami hidup oleh karena keadilan Tuhan. Maka kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka kami mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Kami bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, tapi kami yang terus berpegang kepada kebenaran. Hingga saat ini ya Tuhan, jagalah hati kami, jaga pikiran kami, dan hidup kami seutuhnya, supaya kami terus berpegang pada jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan sekarang kami bersama-sama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, dan kami bersama selusukan. Mari jemaat Tuhan serukan bersama, Shalom Indonesia. Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Indonesia kami mohonkan lawatan Tuhan. Biarlah Indonesia mengalami jamahan Tuhan, sehingga banyak pertobatan terjadi bagi Indonesia. Dan Indonesia mulia nama Tuhan. Kami percayakan pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah, lebih khusus kota Semarang. Kami berdoa kiranya Semarang sejahtera, karena kesejahteraan Semarang adalah kesejahteraan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemimpin gereja kami, Bapak Ruben Adi Abraham sebagai ketua BPH, Bapak Gideon Rusi sebagai ketua BPD dan kepala pembina kami. Demikian juga Bapak Andreas Budi Utomo. Biarlah Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan lindungi dan berikan kasih karunia dalam kesehatan yang prima. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil bagi gereja kami
adalah keputusan yang tepat untuk menjadi gereja yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan untuk ulang tahun gereja, di mana kami akan mengadakan ulang tahun bagi gereja Bethel Indonesia secara keseluruhan di bulan Oktober. Seluruh rangkaian peristiwa yang ada dengan tema gereja misioner, biarlah itu terjadi dan terwujud atas bangsa kami, atas dunia melalui GBI. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan juga memberkati gereja kami. Biarlah apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi program kerja, biarlah Tuhan menolong. Dalam masa-masa pandemi, biarlah Tuhan juga menolong gerejamu tetap eksis dan menjadi gereja yang memiliki pengaruh yang positif bagi masyarakat sekitar. Terima kasih ya Tuhan Engkau baik bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit dan kita angkat tangan kita di hadapannya. Dengan sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan, dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup kita. Bapa yang di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pada saat ini, dan hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang limpah, serta hati yang gembira. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Engkau melihat setiap tangan yang memberikan korban syukur, dan mereka yang taat dengan mengembalikan persepuluhan, bahkan memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maka Tuhan Engkau memberkati berlipat kali ganda. Engkau meluaskan daerah kuasa anak-anak-Mu dan menetapkan langkah mereka untuk terus naik dan bukan turun. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah kesejahteraan menghampiri hidup mereka. Keluarga mereka diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang limpah. Bahkan berkat-berkat yang tak terduga Tuhan nyatakan. Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, menjadikan mereka keluarga yang sukses dan berbahagia. Diberkati dengan keturunan yang perkasa di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini boleh mengingat hari Sabat-Mu dan menghormati Engkau, dan senantiasa bersukacita di dalam-Mu, karena Engkau beracara atas hidup mereka. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, dengan mengingat hari Sabat, ketika Engkau beribadah kembali, maka sekarang ketika Engkau kembali pada aktivitas hidup-Mu, di dalam pekerjaan dan usaha dagang-Mu, kembali pada pendidikan yang Kau tekuni, maka kembalilah dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan.